Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi awdaha tariqa lidh-dhalimin wa sahhala manhaja sa'adah lil muttaqin wa basyara wasairal musaddiqin bisairil hikam wal ahkam fiddin wa nahahum asraral iman wa anwarul lisan wal yaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala sahawatil khalqi sayyidina Muhammad al-qa'im khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama amma ba'd. Yang selalu kami taati guru kita Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA. Yang kami hormati Wakil Yayasan Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Dr. Anda Hajah Ida Rohmah Susiani beserta Ketua Persyada Al-Haramain Dr. Suhar Zubri MSI. Yang kami hormati Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno SPD. Yang kami hormati Ketua Komite Ustadz Ali Mustafa SPD. Yang kami hormati Kepala MTS Alif Lam Mim Ustazah Yuliani MPD. Yang kami hormati Kepala Ma'had Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Ustadz Ahmad Syarif Saputra MAG. Yang kami hormati seluruh asatidz dan asatidzah, tamu-tamu undangan beserta seluruh wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim yang berbahagia. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who gives us His guidance and mercy, so that we're able to attend and participate in this wonderful agenda without any obstacle. Secondly, praise and salutation due upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kirab wisudawan. Yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Yang kelima, pembacaan zikir jama'i. Yang keenam, khotaman dan uji publik. Yang ketujuh, sujud syukur. Yang kedelapan, tausiah dan motivasi. Yang kesembilan, prosesi wisuda. Yang kesepuluh, pembacaan puisi. Yang kesebelas, foto bersama.
Yang ke-12, penampilan wisudawan. Yang ke-13, pengumuman santri berprestasi. Yang ke-14, sambutan perwakilan wali santri. Yang ke-15, penutup. Dan yang terakhir, ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وشهدي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على
Ustazah Yulani MPD in 2017. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman dan dilanjutkan dengan Mars Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim karya Ustazah Yulani MPD tahun 2017. وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أجمعين. شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.
أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 نبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya, yang kami hormati Dr. Suhar Jufri MSI dan beserta pengurus Yayasan Al-Haramain, yang kami hormati Ustadz Muji Sampurno, Direktur LPI Al-Haramain beserta jajarannya, yang kami hormati pula Ketua Komite MTS Alif Lam Mim Ustadz Ali Mustafa SPD, yang kami hormati para wali santri dan tamu undangan, para asatidz, para ustadzah, dan tak terlupakan pula anak-anak santri yang kami banggakan, para wisudawati hafizahumullah jami'an. Para hadirin yang kami muliakan, dalam rangka kesinambungan program-program dan visi misi yang dicanangkan oleh MTS, maka alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk membuka jenjang berikutnya madrasah aliyah tersebut. Insya Allah kita akan mencoba untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan apa yang telah dicapai di MTS Alif Lam Mim. Di antaranya kita tetap melanjutkan tahfidnya, Ustaz. Kita juga akan mengembangkan baca kitabnya. Kalau di MTS Alif Lam Mim anak-anak dituntut agar bisa membaca kitab, maka kalau di MA Alif Lam Mim bagaimana anak-anak nanti bisa memahami isi kitab. Begitu saja. Dan yang terpenting saja, kita mencoba untuk mengintegrasikan antara sains dengan Al-Quran. Itu cita-cita kami. Subhanallah. Ini para santri yang masih galau mencari tindak lanjutan, monggo kami siap bersama-sama mengajak pendidikan untuk mendidik anak-anak kita. Ustaz, terakhir kayaknya kepada anak kita ya pesannya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah 3 tahun kita bersama. Harapan Ustazah, apa yang telah kita berikan kalian amalkan, kalian amalkan. Monggo Ustaz, dia ada pesan untuk anak-anak. Pesan-pesan untuk Ananda, 3 tahun telah bersama dengan kalian semua. Kalian bagi kami adalah anak-anak surga yang diberikan Allah kepada kami, pada kita, pada dunia. Dengan kita selalu berdoa agar semua kalian menjadi anak-anak yang sukses dimanapun kalian berada. Jangan lupakan kami, jangan lupakan dasar-dasar yang telah diberikan oleh kiai, oleh bunyai, oleh para asatidz. Itu jangan sampai dilupakan. Yang terakhir, Abi dan Umi dan para undangan, kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pada acara acara hari ini banyak kekurangannya. Ustaz, selamat kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى كلمة سعادة الأستاذ الدكتور سهر جفري MSI رئيس مؤسسة الحرم.
يتكرم فضيلته مشكور. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Persyada Al-Haramain, Dr. Suhar Jupri MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa ta'ala wa musalliman wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami taati, kami muliakan Aminah Jaya Jaludin, yang kami hormati Profesor Imam Mawardi serta Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Yuliani, Ustadz Syarif, seluruh jajaran Ustadzah MTS Al-Islami, pengurus persada yang hadir, Direktur FPI, serta para alim ulama, para bini sepuh dan seluruh undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya melihat mulai tadi bagaimana gerakan mereka yang memimpin Indonesia Raya. Gak mungkin tidak ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Bagaimana tadi di belakang kami ini putra-putra pada saat Ustadz Mustafa pikir jamaah begitu menyebut Rasulullah langsung tak duduk, itu ada hal yang itu mesti sentuhannya luar biasa. Intinya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai wali santri dan adik-adik yang di belakang saya sebagai santri, bahwa omong kosong hidup di dunia ini tanpa akidah yang benar. Omong kosong hidup di dunia ini tanpa akhlakul karimah yang benar. Dan tadi dipesankan oleh Ustadzah Yuliani bahwa kalian nanti, ini adik-adik yang setelah lulus, jangan hanya pinter di kelas, ngerti di kelas, buktiin bagaimana dengan orang tua, buktikan bagaimana kalian nanti bermasyarakat dan sebagainya, bahwa kalian adalah produk MTS Alif Lam Mim yang berbeda akidahnya, berbeda akhlaknya, sehingga cahayanya keluar. Kalau cahaya keluar, ya ini memang itu Islam. Sehingga kalau disingkat oleh bahasanya Abi, orang Islam itu harus kaya tiga: kaya ilmu, kaya harta, kaya hati. Harus. Kenapa kok saya panjang? Sudah dibisik panitia. Tuh Pak Juri sambil nunggu Abi gitu. Ya sudah, diperpanjang. Ngapunten Bapak Ibu kalau saya agak sedikit panjang karena sambil nunggu Abi ini. Biasanya saya singkat kalau sambutan, tapi ini sudah ada yang bisik jadi ngapunten. Kaya ilmu. Dunia ini akan menjadi luar biasa jika adik-adik terutama yang di belakang saya ini, kalian pegang ilmu itu, terutama ilmu agama. Sudah nggak usah pakai reserver, harus pegang betul ilmu agama ini. Saya barusan 3 bulan terakhir ini barusan menghabiskan salah satu buku Ertugrul plus filmnya. Saya lacak betul itu, tokoh dari Turki. Wah luar biasa. Itu yang itu pinter ilmunya, Yosoge, hatinya luar biasa. Terus diteruskan oleh putranya Utsman. Itu tambah luar biasa lagi, karena luas cakupan umat Islam berkembang itu pada saat posisi Utsman. Nah, yang terakhir, katakan dalam hati adik-adikku, dalam hati setelah doa tentunya ya, bangun pagi, itu merubah sel-sel dari otak sampai kaki. Yang terakhir katakan apa? Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Artinya pergerakan kalian, proses tidak pernah mengingkari hasil. Kalau kalian berproses benar, luar biasa, hasil pasti dikenal. Urusan hasil apa? Udah tawakallah, gak usah takut, itu udah Allah. La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan terlalu bersedih karena Allah bersama kita. Saya pikir itu sambutan kami. Sekali lagi selamat kepada MTS Alif Lam Mim yang telah meluluskan berapa ustazah? 28 ya? 28
lulusan pertama, angkatan pertama MTS Alif Lamin ini. Mudah-mudahan yang lulus ini maupun adik-adik yang tertinggal masih belum lulus, semuanya menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Suami, istri, bapak, ibunya, keluarganya soleh-solehah juga. Keluarganya juga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan khusus adik-adik, jangan pernah berhenti untuk berprestasi. Tolong sebarkan info baik ini, bahwa telah ada MTS Alif Lamin yang akan mencetak tidak saja cerdas secara otak Eropa, tetapi akhlaknya, artinya adalah Mekah Madinah. Kan begitu. Itu harus begitu. Umat Islam harus bangga. Tolong sebarkan, jenengan harus sebagai marketing gitu. Ya, juga sebar juga ke masyarakat. MTS Alif Lamin telah mengembangkan kepak sayapnya menjadi apa? Menambah apa? MA. Mudah-mudahan kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan juga akan segera ada perguruan tingginya. Allahumma amin. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau terlalu panjang, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Tetap semangat, jaga kesehatan karena COVID-nya juga lagi naik, dan jangan lupa Bapak Ibu, bahagiakan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة الحضور، تعالوا نستمع الآن إلى كلمة سعادة الدكتور الحجة إذا رحمة سوسياني يتكرم فضيلتها مشكور. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Yayasan Pondok Pesantren Kota Alif Lamin, Dr. Anda Hajah Ida Rohmah Susiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, akan saya sebut satu persatu, mohon izin. Pertama, Abina Kiai Haji Ihya Ulumiddin beserta Umi, Ibu Nyai. Zauji Ahmad Imam Mawardi, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Tidak mungkin saya sebut beserta saya. Pangapunten. Bapak Dr. Suharjupri, sang motivator sejati yang sudah saya kenal sejak anak saya masuk di TK Wildani Al-Haramain. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ustadz Muji beserta Ustadz Mashkur, segenap pengurus yayasan baik dari LPI Al-Haramain maupun dari Yayasan Pondok Pesantren Kota Alif Lamin, Ustadzah Yuliani beserta para waka, Ustadz Ahmad Syarif Saputra beserta para koordinatornya, asatid wa ustadzat yang sangat hebat, luar biasa. Anak-anakku, apakah kalian merasa hari ini kalian itu lebih baik daripada 3 tahun yang lalu? Kalau kalian merasa, berarti kalian untung, nak. Kalian sukses, nak. Begitu juga kami. Ini sebenarnya yang dievaluasi kan bukan anak-anak saja, nggih. Harusnya kami sebagai yayasan, buat yayasan ini pripun, itu harusnya ada rapotnya, Ustazah ya. Asatid juga, Bapak Ibu Wali Santri juga, semuanya juga layak untuk dikasih nilai rapot. Tapi yang repot siapa yang menilai kemudian? Oleh karena itu, hasil yang kita suguhkan berupa laporan adalah semata-mata laporan Ananda, kita semua,
Sampai di mana pencapaiannya? Pencapaian itu insya Allah adalah pencapaian terbaik dari masing-masing anak-anak kita. Jangan kita menuntut lebih dari batas kemampuannya. Itu saja yang ingin saya tekankan. Kenapa? Karena anak-anak kita, masing-masing anak kita adalah pribadi yang unik. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dan anak-anak kita yang masih usia remaja ini bukan anak orang dewasa yang berbentuk mini. Bukan. Jadi ukuran kesuksesan anak-anak kita harus fair, kita sesuaikan dengan tugas perkembangan masing-masing usianya. Kalau bertanya kepada saya, anak seusia ini berprestasi segini, itu bagaimana? Menurut saya sudah wow, luar biasa. Kenapa? Saya usia segini belum seperti ini. Saya usia segini masih jauh di bawah mereka. Karena itu kita wajib bersyukur sesyukur-syukurnya bahwa generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang insya Allah jauh lebih baik dari kita. Allahu Akbar. Nah, tolong jaga pesan kami. Jadikan setiap harimu adalah selalu lebih baik dari hari yang sudah berlalu. Jangan pernah punya standar sama. Hari ini sama aja lah sama kemarin. Jangan. Itu rugi, nak. Dan yang lebih tidak kami inginkan adalah jangan jadikan harimu itu lebih buruk dari hari-hari yang sudah berlalu. Itu terlaknat. Itu saja pesan kami, nak. Terima kasih sekali lagi. Duet maut kita akan terus berlanjut selama dunia masih terus ada. Insya Allah MTS Alif Lam Mim, duet antara Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim dan Lembaga Pendidikan Islam Al Haramain, insya Allah tetap ada dan semoga semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, kami manusia dan ciri khas manusia itu, kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama kedua lembaga, atas nama para asatid, atas nama semuanya. Kami merasa perlu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap wali santri dan kepada segenap santri apabila dalam proses kami selama 3 tahun ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kami evaluasi dan insya Allah akan kami perbaiki. Sekian, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعالوا نستمع الآن إلى كلمة سعادة رئيس وزير الديانة الدكتور حسني المرام MHI. يتكرم فضيلته مشكور. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Husnul Maram, MHI, Kepala Kementerian Agama Surabaya, melalui video yang akan kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Yayasan Alif Lam Mim, Ibu Nyai Haja Ida Rahma Imam Mawardi, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA, Ketua Ma'had Pondok Pesantren Kota Bapak Haji Ahmad Said SPD MAG,
Kepala MTS Ibu Yuliani MPD, Pengawas Pendidikan Madrasah Bapak Haji Wahyu MAG, Ketua Komite Bapak Haji Ali Mustafa, para wisudawan dan wisudawati, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, para orang tua yang berbahagia yang saya hormati, para undangan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari istimewa, hari yang luar biasa, hari yang bersejarah, karena pada hari ini telah diwisuda santri-santri yang saat ini Madrasah Sanawiyah Alif Lam Mim adalah wisuda perdana. Tercatat alhamdulillah 28 santri putra dan putri semuanya lulus. Ini adalah luar biasa. Saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi generasi emas, menjadi generasi yang hebat, generasi yang bermartabat, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang sukses, generasi yang dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Saya percaya anak-anakku semuanya adalah anak-anak yang hebat, karena anak-anakku semuanya telah lulus di MTS. MTS ini adalah pendidikan formal, dan juga anak-anakku telah menempuh pendidikan pembelajaran di dalam Pondok Pesantren Alif Lam Mim yang menjadi kebanggaan di kota Surabaya. Anak-anakku yang tercinta dan yang saya banggakan, menjadi generasi yang sukses selamat dunia hingga akhirat. Ada beberapa hal yang perlu panjenengan semuanya perhatikan. Yang pertama, anak-anakku semuanya tetaplah bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah diberi pembelajaran, apa yang sudah diberi pendidikan, ataupun apa yang ketika ngaji di dalam pondok pesantren dan kebiasaan-kebiasaan yang terbaik di dalam pondok pesantren, panjenengan teruskan, panjenengan istiqomahkan semuanya. Insya Allah anak-anakku nanti termasuk anak yang sukses. Yang kedua, anak-anakku semuanya haruslah menghormati kedua orang tua, baik kedua orang tua yang masih hidup maupun kedua orang tua atau salah satu orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wajiblah bagi kita sebagai anaknya untuk selalu menghormatinya. Dengan cara apa? Kalau menghormati kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, tentunya dengan mendoakan. Setiap saat kita doakan, khususnya setiap habis sholat 5 waktu, kita selalu berdoa memohon ampunan kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang tercinta, selanjutnya hormati guru-guru semua. Guru-guru kita ini dengan ikhlas, para ustadz ini semuanya dengan ikhlas memberikan ilmu kepada anak-anakku semuanya. Insya Allah dengan keikhlasan ini, panjenengan semuanya anak-anakku, karena anak-anakku semuanya menghormati guru-gurunya, insya Allah anak-anakku semuanya itu akan sukses selamat dunia hingga akhirat. Selamat dan sukses kepada anak-anakku semuanya, dan terima kasih kepada keluarga besar Madrasah Sanawiyah Alif Lam Mim, keluarga besar Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim,
yang telah mencetak generasi emas di masa ini dan masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada guru-guru semuanya, para ustadz-ustadzah yang luar biasa yang telah mengajarkan dengan keikhlasan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama lagu Jundullah yang akan dinyanyikan oleh para santri Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami takzimi Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA beserta Bunyai sekeluarga. Yang kami hormati dan kami takzimi Abi Ihya Ulumuddin beserta Bunyai sekeluarga. Yang kami hormati Kepala Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim dan Persada LPI Haramain dan segenap pengurus. Baik, Ustaz memberikan pertanyaan sebelum itu ya. Apa kalian berdua siap untuk presentasi? Siap Ustaz, Allahu Akbar. Sekali lagi, apakah kalian siap untuk presentasi? Siap Ustaz, Allahu Akbar. Subhanallah, takbir. Baik, langsung saja untuk Ananda Mutia Arin Safa diperkenankan sedikit menjelaskan mengenai hasil karya ilmiah Ananda yang berjudul Biskuit Jambu Biji itu ya. Monggo Ananda dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Arin Safa. Saya sebagai siswi MTS Alif Lam Mim Surabaya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Bisbus, Biskuit Jambu Biji Psidium Java sebagai penjaga sistem imun di masa pandemi. Yang melatar belakangi penelitian saya ini yang pertama adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang bermula dari tahun 2019 yang berkelanjutan hingga tahun ini tahun 2021. Kemudian juga karena adanya penyakit autoimun, yakni di mana sistem ketahanan tubuh menyerang tubuh sendiri, sehingga menurut saya itu sangat mengerikan sekali bila ada orang yang menderita penyakit tersebut. Penyakit tersebut umumnya diderita oleh penderita diabetes tipe 1. Nah, karena sebab itu saya kira seluruh orang butuh untuk mengonsumsi suplemen atau vitamin yang dapat menjaga sistem imunnya. Akan tetapi fakta di luar, ternyata suplemen atau vitamin yang dibutuhkan oleh masyarakat memiliki rasa yang pahit dan kita tidak mengetahui apakah ada kandungan zat kimia yang dapat mengakibatkan efek samping atau tidak. Sehingga saya pikir saya harus membuat suplemen atau vitamin yang dibuat dari bahan yang alami sehingga semua orang dapat mengonsumsinya. Dan tentu saja berperisa manis agar anak-anak kecil pun dapat mengonsumsi ini, karena virus ataupun penyakit tidak memandang umur. Sehingga saya membuat Bisbus Biskuit Jambu Biji Psidium Java sebagai penjaga sistem imun di masa pandemi. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Manfaat penelitiannya adalah mengetahui manfaat penjaga imun, baik efek positif dan negatif. Kemudian adalah mengetahui bahwa biskuit jambu biji efektif dalam meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh masyarakat. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya mengapa jambu biji saya angkat sebagai sebuah objek yang menjadi sistem ketahanan tubuh, sehingga saya menaruh kandungan jambu biji di sini. Yang pertama, jambu biji memiliki 183 mg vitamin C, sehingga dia berada di urutan pertama buah yang memiliki vitamin C terbanyak, sehingga menurut saya jambu biji sangat efektif dalam menjaga sistem daya tahan tubuh. Kemudian di dalam jambu biji juga terdapat vitamin B1 dan vitamin B2, di mana dapat melemaskan saraf otak dan dapat membantu daya kerja otak, sehingga sangat cocok sekali untuk dikonsumsi oleh para pelajar seperti kita. Dengan mengonsumsi biskuit tersebut dapat membantu kita dalam menerima hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam otak. Jenis penelitian saya ini adalah eksperimen berwaktu pada bulan Juli hingga bulan Desember
bertempat di ruang serbaguna dan laboratorium MTS Alif Lam Mim Surabaya. Subjek penelitian saya ini adalah biskuit dan objek saya adalah jamu biji atau Psidium java. Variabel penelitian saya ada 3, yakni bebas, terikat, dan kontrol. Berikut adalah tahap-tahap saya membuat biskuit jamu biji penjaga sistem ketahanan imun, dan didapatkan dari hasil uji organoleptik seperti berikut. Dari aspek warna, biskuit 1 mendapatkan respon paling baik. Kemudian pada aspek aroma, biskuit 1 dan biskuit 3 mendapatkan respon paling baik dengan nilai yang sama. Pada aspek tekstur, biskuit 1 mendapatkan respon paling baik, dan terakhir pada aspek rasa, biskuit 1 lagi-lagi mendapatkan respon paling baik, di mana biskuit 1 memiliki kandungan 30% pure jambu biji. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahwa masyarakat sangat tertarik akan penjaga sistem imun berperisa manis dari buah jamu biji yang saya buat, sehingga saya harap dengan adanya biskuit jamu biji ini banyak masyarakat yang terbantu untuk menjaga sistem imun. Baik, luar biasa idenya dari Anda Mutia. Mohon diberi tepuk tangannya. Ya. Sebenarnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda Mutia, tetapi saya ingin mendengarkan langsung bagaimana penelitian dari Ananda Syakirana. Semoga multimedia bisa dibuka untuk PPT satunya. Ya, masih proses ya, kedak. Jadi mungkin Abi, Umi, tamu undangan tadi ketika melewati meja registrasi, di sebelah pojok sana ada namanya pojok ilmiah. Nah, pojok ilmiah itu apa? Pojok ilmiah adalah display dari hasil karya ilmiah anak-anak. Jadi nanti ketika jenengan semua sudah selesai acara, monggo silakan ke pojok ilmiah, boleh mencoba hasil karya dari anak-anak. Nah, ini slide-nya sudah ditampilkan. Monggo kepada Ananda Syakirana, silakan, waktu dan tempat Ustadz persilahkan. Perkenalkan, saya Syakirana Safia Maharani akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Noodle Bean mie bergizi berbahan dasar kara benguk sebagai inovasi ketahanan pangan di Indonesia. Hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah minat masyarakat Indonesia terhadap makanan instan. Salah satunya adalah mie. Kemudian mie di luar sana masih banyak memiliki kandungan yang dapat membahayakan tubuh kita. Kemudian peneliti membuat suatu inovasi mie bergizi berbahan dasar kara benguk sebagai inovasi ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian mengapa saya memilih kara benguk adalah di dalam kara benguk tersebut banyak kandungan yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya adalah melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan termasuk ke dalam penelitian eksperimen. Waktu dan tempat penelitian, waktunya dilakukan pada bulan September tahun 2020 hingga bulan Mei 2021, bertepatan di laboratorium MTS Alif Lam Mim. Subjek dalam penelitian saya adalah mie dan objeknya adalah kara benguk. Variabel penelitian terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Langsung kesimpulan.
Kesimpulannya, berdasarkan uji organoleptik pada responden, diketahui noodle bean dari Karabungu atau Mucuna pruriens yang paling disukai adalah Formula 1 yang di dalamnya ada 25% Karabungu yang memiliki kualitas yang paling baik dari segi rasa, tekstur, aroma, dan warna. Cek, ya baik. Beri tepuk tangan untuk Ananda Syakirana. Subhanallah. Kalau saya nggih, mungkin kalau ingin makan mie nggih, mungkin tinggal beli ke warung, beli Indomie, tinggal direbus, selesai. Tetapi belum tentu Indomie atau mie yang kita beli di warung niku sehat untuk kita. Nah, di sini Ananda Syakirana ini membuat mie dari bahan dasar Karabungu ya nak ya. Dan menurut saya membuat mie itu memang tidak mudah, harus menguleni adonannya, kemudian harus membentuknya, ya bukan begitu nak. Baik, sebenarnya Ustadz ini ingin menanyakan nak ke Ananda Syakirana, apa sih kendala Ananda ketika membuat mie? Kalau saya lihat Ananda di sini kemarin ya, saya lihat prosesnya itu kok ribet, banyak banget. Mungkin bisa diceritakan kendalanya apa, Ananda Syakirana? Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Kendalanya sebenarnya tidak ada kendala dari apapun itu, karena bahan Karabungu ini dapat ditemukan di mana-mana, mudah didapatkan. Jadi kendalanya ada di diri saya sendiri. Saya sendiri ini pribadi yang malas. Jadi waktu merendam Karabungu untuk menghilangkan asam amoniaknya itu, saya malas untuk mengganti airnya. Jadi Mama selalu motivasi saya untuk mengingatkan sering mengganti air tersebut. Ayo Mbak Ananda, saya coba dijawab pertanyaan Pak Suhar Jupri. Karabungu itu apa? Terus kamu dapatkannya dari mana? Ya, monggo nak. Terima kasih atas pertanyaannya. Karabungu itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kacang babi. Kemudian awalnya saya membuat mie ini berbahan dasar kurma, berbahan dasar biji kurma, tetapi biji kurmanya itu sulit untuk dihaluskan. Jadi pembimbing saya, Sada Michelle, menyuruh untuk mengganti bahan utama ini menjadi Karabungu. Saya mendapatkannya dari desa di Klaten, Jawa Tengah. Subhanallah, subhanallah. Usahanya keras sekali ya. Monggo beri tepuk tangan sekali lagi kepada Ananda yang telah menyelesaikan karya ilmiah remaja. Karena jujur nggih, kalau menurut saya dulu pernah di posisi mereka ketika di bangku menengah pertama, dan ide-ide mereka ini mungkin ini salah dua yang ditampilkan. Sebenarnya ide-ide mereka luar biasa, cemerlang sekali, ya. Dan saya mungkin belum bisa seperti mereka. Beri tepuk tangan lagi, takbir. Allahu Akbar. Baik, mungkin saya meminta para hadirin untuk bisa memberikan pertanyaan, ya. Mungkin tim acara kurang berapa menit. Terima kasih Ustaz Husnus. Nama saya Ali Mustafa. Bapak Ibu yang kami hormati, orang tuanya Husin. Yang ingin saya tanyakan kepada Ananda Mutia, ya. Ananda tadi berpikir bagaimana kalau jambu tadi sebagai obat itu digunakan untuk meningkatkan imunitas, ya. Itu dipakai menjadi roti, ya.
dicampur dengan roti jadi biskuit. Tidak dijadikan kapsul saja, kan juga mudah. Apa kelebihan kapsul dengan roti? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Alif. Jadi di salah satu latar belakang saya juga karena alasan bahwa tidak semua orang dapat meminum atau mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang sudah ada di luar sana, seperti dalam bentuk kapsul, tablet maupun sirup. Jadi seperti anak-anak kecil biasanya masih belum bisa minum tablet ataupun kapsul. Jadi saya pikir perlu adanya suatu bentuk di mana suplemen atau vitamin tersebut dapat masuk ke dalam tubuh seorang anak. Jadi tidak hanya orang dewasa, tapi juga seorang anak kecil pun juga bisa menjaga imunnya, seperti itu. Luar biasa Mbak Mutia. Cemerlang ya para tamu hadirin. Sebenarnya ingin saya memberikan kesempatan lagi kepada para tamu hadirin yang saya hormati. Akan tetapi karena di sini masih ada uji publik yang lain, mungkin bisa menanyakan di uji publik yang lainnya. Baik, untuk uji publik karya ilmiah remaja cukup sekian. Monggo untuk dua Ananda Mutia dan Ananda Syakirana silakan kembali ke posisinya masing-masing. Monggo para hadirin beri tepuk tangan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yang terhormat serta kami ta'zimi Abina Kiai Haji Muhammad Iyauluddin beserta jajaran kepengurusan LBI yang bernaungan di bawahnya, yang kami hormati, serta kami ta'zimi guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA beserta seluruh keluarga yang kami hormati, Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya, Ustadzah Yuliani MPD beserta jajaran kepengurusan yang berada di bawahnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ananda nomor urut 1, 2, 13, 14 dan 15 untuk menempatkan posisi. Dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah fasal isti'mali alat istiwaki di dalam menggunakan alat siwak. Wa huwa adapun isti'mal min sunanil wudu'i ialah sebagian sunah-sunah wudu. Wa yutlaqu dan diistilahkan as-siwaku apa siwak, aidan juga alama atasma yustaku yang dibuat siwak bihi apama min arokin seperti kayu arak, warna bihi dan lainnya. Wasiwaku adapun siwak mustahabun ialah disunahkan fi kulli halin di setiap keadaan. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan apa siwak tanzihan dengan makruh tanzih, illa kecuali ba'da zawali setelah bergesernya matahari, ini bagi orang puasa, fardhan ialah fardu, au naflan atau sunnah. Wa tazulu dan hilang al-karahatu apa makruh bi ghurubi syamsi dengan terbenamnya matahari. Waktu dan memilih An-Nawawi siapa Imam An-Nawawi ada al-karahati pada tidak ada makruh mutlakon secara mutlak. Sampai istinbaban. Bahwa adapun siwak, ai siwaku yakni siwak,
Fi salasati mawadi'ah, di 3 banyak tempat. Asyaddu ialah lebih kuat, istihbaban akalnya sunnah. Ya, cukup. Mulai dari Ananda Hais. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Ananda. Gimana? Slide-nya kelihatan Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai dari lafal yang pertama. Huwa, menurut Anda kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Huwa ini termasuk kalimat apa? Isim. Isim apa? Isim dhamir. Mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Tasniyahnya apa? Jamaknya? Bisa dikias? Wahumahum, yahumahunna, anta antuma antum, anta antuma antum, ana nahnu. Takbir! Ya, kami lanjutkan dengan Andana Salman. Min sunanil wudu'i. Menurut Ananda terdapat berapa kalimat? Apa saja? Huruf isim. Mana yang menurut Anda itu kalimat huruf? Min. Huruf apa? Huruf jar. Apa saja huruf jar? Min ila an ala firuba bikali huruf kosong. Sedangkan yang isim yang bagian mana? Sunani sama al-wudu'i. Kenapa Anda berani lafaz al-wudu'i mengatakan bahwa itu adalah kalimat isim? Karena didahului al. Apa saja tanda-tanda kalimat isim? Dan dari isim al-ada di awalnya huruf-huruf, dan juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijarkan alif lam mim, itu luar biasa. Ya, alhamdulillah, takbir. Ananda Heda siap untuk diberikan pertanyaan oleh Ustaz? Siap Ustaz, Allah Akbar. Kami coba memberikan pertanyaan yang menurut Ustaz itu agak sulit. Ba'da zawalih lisoimi, menurut Ananda terdapat berapa kalimat? 3. Yakin? Yakin. Coba dihitung terlebih dahulu. Yang pertama kalimat apa? 4. Nah, inilah kepekaan mereka dalam memilih dan menghitung ada berapa kalimat. Kalau kita lihat secara sepintas memang ada 3. Tapi lam yang terdapat dalam as-solibi merupakan kalimat lain dari lafaz as-solibi. Ya. Takbir. Nah, coba sebutkan. Kalimat apa? Isim. Isim apa? Isim dorong. Yakin? Ada berapa dorof? Bisa disebutkan? Ada 2. Dorof apa saja? Dorof zaman dan dorof makan. Az-zawalih kedudukannya menurut Anda menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya? Ba'da. Hukum mudhof ilaih? Jar. Alhamdulillah. Terakhir, Ananda Neng Mutia siap diberikan pertanyaan? Siap Ustaz, Allahu Akbar. Mungkin kami akan memberikan pertanyaan yang agak sulit menurut Ustaz. Fi salasati mawadi'ah terdapat berapa kalimat? 3 Ustaz. Kalimat apa saja? Huruf isim-isim. Kedudukan masing-masing dari 3 kalimat itu apa? Fi
huruf jar, salah sati, majrur, mawadi'ah, isim ghair munsharif atau bisa kedudukannya mudhof ilaih. Kenapa Anda membaca mawadi'ah kalau memang mudhof ilaih? Semestinya kan jar. Karena tanda jar isim ghair munsharif adalah fathah, Ustaz. Apa ilat yang mencegah lafaz mawadi'ah sehingga jar dengan fathah? Siwa pentol jumlah, Ustaz. Apa saja ilat isim ghair munsharif itu? Macam-macam ilat itu ada dua, ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat satu itu sifat muntaha jumu, alif tanis maksura, alif tanis mamdudah. Ilat dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat tatahudud. Ilat dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tapi masih tanis dan ajami. Ini macam ilat isim ghair munsharif. Kalau yang terdapat pada mawadi'ah ilat apa? Sebentar jumlah. Ya, benar sekali. Takbir. Nah, mungkin wali santri atau tamu undangan berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada Anda. Satu pertanyaan karena waktunya. Ya, tampilkan lagi yang tadi itu. tampilkan lagi. Tampilkan lagi yang tadi. Nah, udah. Karena nggak ada yang nanya saya tanya. Tadi sudah dibaca oleh Ustadz tadi fi salasati mawadi'ah. Untuk siapa yang bisa jawab dari empat ini? Silakan cepat ya. Asyaddu posisinya sebagai apa? Khobar, Ustaz. Khobar apa? Fi salasati asyaddu Khobar mufrad, Ustaz. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Fi salasati mawadi'u asyaddu. Mawadi'ah asyaddu khobar. Istighfar apa? Tamyiz. Ya, terima kasih. Itulah prestasi yang mereka raih dengan proses yang sangat panjang. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Untuk Ananda dipersilahkan untuk menempati posisi yang tadi.